Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Amin. Saudaraku, Tuhan punya rancangan yang terbaik atas hidup kita. Tuhan punya rencana yang luar biasa indah atas hidup kita, saudaraku. Tuhan punya masa depan yang penuh dengan pengharapan atas hidup kita, saudaraku. Saudara dikasih oleh Tuhan, Yeremia 29 ayat yang ke-11 untuk kita semua pada saat ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukanlah rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara, firman Tuhan ini datang kepada bangsa Israel ketika mereka berada di dalam pembuangan. Firman Tuhan yang berkata Tuhan akan memberikan rancangan yang terindah datang kepada umat pilihan Tuhan, bangsa Israel, di dalam pembuangan di kala itu, saudaraku. Jadi di saat orang Israel dalam keadaan kesulitan, saudaraku, namanya di pembuangan, dalam keadaan kesukaran, saudaraku, dalam keadaan yang tidak enak, dalam keadaan yang tidak nyaman, saudaraku, di pembuangan ini, saudaraku. Di dalam pembuangan itu bukan tempat yang indah, tetapi menjadi satu tawanan. Tetapi justru di saat itulah Tuhan berkata, sebab rancanganku adalah rancangan damai sejahtera, rancangan untuk datangkan hari depan yang penuh pengharapan. Tetapi Tuhan katakan dalam kitab Yeremia tadi, dikala umat bangsa Israel itu dalam pembuangan, dalam keadaan penindasan, dalam keadaan kesukaran, dalam keadaan terjepit, dalam keadaan, saudaraku, menjadi, orang berkata, menjadi budak di sana di negeri pembuangan. Tetapi Tuhan bilang rancanganku adalah rancangan damai sejahtera, saudaraku. Saudaraku, sesuai dengan logika ini, saudaraku, dengan pikiran ini tidak masuk akal. Kenapa Tuhan bilang kepada bangsa Israel di saat mereka dalam penindasan, di saat mereka sudah ada dalam kesukaran, di pembuangan, saudaraku, justru di saat itulah, di tempat yang seperti itulah Tuhan bilang, sebab rancanganku rancangan damai sejahtera, rancangan gilang gemilang, rancangan diberkati. Saudaraku, kalau kita mau protes, kok kenapa ya Tuhan bilang rancangan damai sejahtera, tetapi posisi saat itu bangsa Israel ada dalam keadaan yang, saudaraku, tidak mengenakan. Tetapi saudaraku, banyak kali di saat Tuhan izinkan keadaan yang tidak mengenakan itu terjadi atas hidup kita, ketika kita dibawa dalam satu keadaan yang tidak baik, dalam satu keadaan yang buruk, sebenarnya Tuhan sementara mempersiapkan rancangan yang terbaik atas hidup kita, saudaraku. Di hari depan yang tidak terlihat oleh pandangan mata kita, ada rencana Tuhan yang ajaib, dan kami sudah mengalami hal itu, saudaraku. Kami merintis pelayanan dari nol. Bagaimana, saudaraku, naik turunnya pelayanan yang kami hadapi. Di saat tantangan itu banyak, saudaraku, dalam pelayanan, tantangan dari luar, tantangan dari dalam yang seolah-olah membuat kami putus asa. Tetapi firman menguatkan rancangan Tuhan, rancangan yang indah, rancangan yang terbaik. Kami belajar untuk bertahan, saudaraku. Kami belajar untuk mengucap syukur. Kami berkata, terima kasih Tuhan, kalau kami sementara di bawah Tuhan, masuk dalam lembah-lembah kekelaman. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Kalau Tuhan sementara memproses kami masuk dalam kesulitan, masuk di dalam kesukaran, saudaraku, masuk di dalam, saudaraku, kesakitan, saudaraku, kami belajar bersyukur. Saudaraku, orang yang akan melihat rancangan Tuhan yang besar adalah orang yang banyak-banyak bersyukur, saudaraku. Amen.
adalah orang yang suka mengucap syukur kepada Tuhan, bukan orang yang suka mengeluh. Orang yang suka mengeluh, dia tidak akan pernah melihat rancangan Tuhan yang besar. Karena ketika dia sulit hidupnya, ketika dia menghadapi yang namanya tidak ada keuangan, saudaraku, seperti ada pujian yang mengatakan walau kambing domba terhalang dalam kurungan, saudaraku, lembu sapi pun tak ada, namun aku kan tetap setia karena Yesus tetap setia. Saudaraku, ada lagu seperti itu. Jadi walaupun saudaraku tidak ada penghasilan, walaupun pendapatan kita lagi minus, disitulah saudaraku kita akan berkata dengan iman, Tuhan, saya percaya Tuhan, rancanganmu adalah rancangan damai sejahtera. Saudaraku, rancangan damai itu berbicara hati kita yang dipenuhkan dengan saudaraku sukacita abadi dari surga, damai. Dan rancangan sejahtera itu saudaraku adalah berbicara tentang berkat-berkat jasmani, saudaraku. Bagaimana berkat jasmani dan berkat rohani itu akan terjadi dalam hidup kita. Di hari-hari ini kita tidak boleh banyak mengeluh, amin. Nggak boleh berkata, aduh Tuhan, kenapa begini Tuhan, kenapa begitu Tuhan. Yang Tuhan inginkan kita bersyukur, terima kasih Tuhan. Saudaraku, kami pernah mengalami yang namanya anak kami, saudaraku, sakit. Yang paling bungsu hampir 3 minggu dia sakit, panas, demam, saudaraku, pucat, panas, setiap hari saudaraku sakit. Dan kami saudaraku pasrah, kami berkata dia masih sangat kecil, minum obat dia tidak tahu. Jadi kami tidak bisa berbuat apa-apa. Andalan kami satu-satunya ialah berserah kepada Tuhan, ialah berdoa kepada Tuhan. Tetapi ketika kami menghadapi anak kami yang sakit ini, yang paling kecil yang kami sayangi, kami cuma berkata, terima kasih Tuhan, anak kami Yosia sakit. Kami bersyukur saudaraku, walaupun itu berat untuk diucapkan dari mulut kami. Terima kasih Tuhan, anak kami sakit. Ketika kami bangun kami lihat, terima kasih Tuhan. Walaupun itu berat untuk kami ucapkan, walaupun itu berat untuk kami sampaikan kepada Tuhan, tetapi kami mau belajar bersyukur. Puji Tuhan, saudaraku, ada uang puji Tuhan, tidak ada uang puji Tuhan, sehat-sehat puji Tuhan. Kalau Tuhan izinkan dalam keadaan sakit, puji Tuhan. Supaya apa? Supaya kita melangkah ke yang namanya, kita akan melihat rancangan Tuhan dalam hidup kita terjadi. Ada banyak kali penghalang rancangan Tuhan terjadi atas hidup kita, yaitu pengeluhan. Penghalang terjadi rancangan Tuhan dalam hidup kita, tidak kita lihat. Mana Tuhan bilang rancangan Tuhan terbaik, mana Tuhan bilang rancangan Tuhan terindah, tidak benar, tidak betul. Kenapa itu tidak terjadi? Karena kita tidak banyak bersyukur. Kita tidak melatih diri kita, mulut kita mengucapkan terima kasih. Kita tidak melatih mulut kita berkata puji Tuhan. Saudaraku, ayat selanjutnya saya akan baca untuk kita. Masih dalam kitab Yeremia sini, saudaraku, Yeremia 29, di situ ayat 12. Ayat 12 dikatakan, dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, sudah perhatikan, maka aku akan mendengarkan kamu. Saudaraku, Tuhan bilang, ketika kita ada dalam pembuangan, bangsa Israel ada dalam pembuangan, dalam penindasan, dalam kesukaran, situasi yang tidak mengenakan, situasi yang tidak nyaman, dalam keadaan tertekan, Tuhan bilang, apabila kamu datang, saudaraku, untuk berdoa kepada Tuhan, Tuhan akan mendengarkan kamu, Tuhan akan mendengarkan kita. Jadi dalam keadaan kesukaran, kita tidak boleh cepat-cepat lari kepada teman kita curhat. Kita tidak boleh cepat-cepat lari, saudaraku, kepada orang-orang yang kita rasa bisa menolong. Jangan, saudaraku. Kita cepat-cepat lari kepada Tuhan. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Saudaraku, Tuhan kita bukan Tuhan yang jauh, yang ada di langit-langit sana, saudaraku, di jauh. Tuhan itu dekat dengan kita. Dekatnya bagaimana? Kita mencari wajah Tuhan lewat kita berdoa. Ketika kita berdoa, disitulah Tuhan dekat dengan kita. Apapun yang menjadi pergumulan kita, apapun yang menjadi tekanan hidup
hari-hari ini, apapun yang menjadi masalah kita di hari-hari ini, datang dan cari Tuhan lewat doa. Amin. Ayat selanjutnya saudaraku, ayat yang ke 13. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Saudaraku, banyak orang gak mau tanya Tuhan. Saudaraku, mau melangkah beli rumah, ada uang langkah saja beli rumah saudaraku. Oh, ada uang mau beli mobil, beli saja saudaraku. Saudaraku, memang saudara yang pegang uang itu, saudara yang pegang saudaraku keuangan saudara. Tetapi Tuhan melatih apapun rencana kita, saudaraku, beli rumah, beli mobil, mau daftar pekerjaan di mana, mau cari pekerjaan apa, belajar untuk bertanya kepada Tuhan, Tuhan, Kau kehendaki saya beli rumah yang mana Tuhan? Supaya kita mendapatkan yang terbaik, kita tidak mau angka dengan kekuatan kita, saudaraku, amin. Di sini dikatakan ayat yang ke-13 tadi, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Apabila kita bertanya dengan segenap hati, Tuhan, anak-anak saya mau sekolah, misalnya mau ambil jurusan, mau kuliah, Tuhan tolong jurusan yang terbaik untuk anak saya karena ini untuk masa depan mereka. Tuhan akan kasih tahu. Jangan kita melangkah dengan kepikiran akal kita. Tuhan, saya ada uang sekian, saya mau beli mobil yang ini, saudaraku. Sesuai dengan hati kita, jadi apa yang ada hati kita, kita kerjakan. Tetapi di hari ini kita mau belajar menyerahkan seluruh rencana kita kepada Tuhan. Supaya rancangan Tuhan yang terbaik itu terlaksana atas hidup kita. Kita tidak berjalan sembarangan, saudaraku. Kita tidak berjalan atas apa yang pikiran kita arahkan, apa yang hati kita arahkan, tetapi kita berjalan apa yang Tuhan arahkan atas hidup kita, saudaraku. Tuhan bilang, kamu beli yang ini, kamu yang ini, saudaraku. Kami banyak kali alami ketika kami mau membuka pelayanan di Anugerah di Holtekam, kami mau cari perumahan, jadi mau membuka satu pelayanan walaupun pelayanan itu tidak besar, merintis satu pelayanan dengan memakai satu rumah perumahan yang sederhana, saudaraku. Perumahan juga yang saudaraku belum di cash alias kredit, saudaraku. Perumahan itu kami tidak sembarangan, saudaraku. Oh, rumah yang ini, saudaraku, rumah yang ini. Kami bawa dalam doa, saudaraku. Kami minta tanda Tuhan, sederhana sekali. Kami minta tanda dari Tuhan yang mana? Saudaraku, banyak orang bilang, Tuhan kan sudah bicara di hari-hari ini, mana mungkin Tuhan bicara? Mungkin, saudaraku, cuma saudara saja yang tidak peka mendengarkan suara Tuhan. Karena saudara terlalu banyak mengikuti pikiran kita masing-masing. Kita terlalu banyak mengikuti suara kita, hati kita masing-masing. Jadi kami berdoa, Tuhan, tempat yang mana kami keliling, kami berdoa di satu tempat di bagian depan rumah itu yang masih kosong belum dibangun. Tuhan, kalau Tuhan kehendaki ini, kami nggak belajar memaksakan ke kami. Tuhan tolong dalam nama Yesus, berkat Tuhan. Dan benar, saudaraku, Tuhan berikan tempat yang pas, saudaraku. Tempat yang sesuai untuk kami membuka satu pelayanan baru dalam satu perumahan yang masih sementara dibangun. Belajar tanya Tuhan, saudaraku, di hari-hari ini. Jangan melangkah dengan akal pikiran kita. Ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-14, ayat yang terakhir untuk kita. Aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan memulihkan keadaanmu. Saudaraku, ketika Tuhan berkata, rancanganku, rancangan damai sejahtera, rancanganku, rancangan kebahagiaan. Ketika itu bangsa Israel dalam tekanan yang besar. Ketika itu bangsa Israel dalam suatu penindasan. Tetapi Tuhan bilang, kalau kamu mencari aku dengan segenap hati, aku akan mendengar. Kalau kamu akan menyalakan aku akan menjawab. Dan aku akan memulihkan keadaanmu. Saudaraku, Tuhan mampu memulihkan keadaan kita. Jadi keadaan kita yang buruk, keuangan kita yang minus, pekerjaan kita yang kacau, usaha kita yang berantakan, Tuhan akan sanggup pulihkan di dalam nama Yesus. Asalkan kita, saudaraku, tanyakan Tuhan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dekatkan diri, cari wajah Tuhan, saudaraku. Cari perkenanan Tuhan, cari pertolongan Tuhan, saudaraku. Ada satu yang lagu berkata begini, bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku,
Yang menjadi backingan hidup kita ialah Tuhan. Yang topang, yang sokong, yang memberikan kita kesanggupan ialah Tuhan. Jadi saudaraku, jangan jauh-jauh dari Tuhan. Amin. Backup kita. Jangan jauh-jauh dari Tuhan yang membackup hidup kita, saudaraku. Yang memproteksi hidup kita, yang memagari hidup kita, yang menaungi hidup kita ialah Tuhan. Jangan jauh-jauh dari Tuhan. Kalau kita mau melihat rancangan yang indah, diberkati, sukses, berhasil, jangan jauh-jauh dari Tuhan. Amin. Amin. Firman Tuhan di ayat yang terakhir tadi, ayat 14. Aku akan memberi kamu menemukan aku, demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu, dan aku akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa. Sudah perhatikan, dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dimana aku telah membuang kamu. Jadi ternyata saudaraku, engkau yang telah kucerai beraikan dari tempat dimana engkau aku buang. Jadi ternyata atas izin Tuhan, sesuatu hal yang terjadi dalam hidup kita itu atas izin Tuhan. Entah buruk, entah yang kita tidak mau, entah yang kita anggap jelek, entah yang kita anggap itu pahit, entah yang kita anggap itu mengecewakan, atas izin Tuhan. Jadi kalau semuanya atas seizin dan sepengetahuan Tuhan, tidak mungkin Tuhan tidak akan membalikkan keadaan. Amin, saudara. Tidak mungkin Tuhan tidak akan mengubahkan keadaan kita di hari-hari ini. Tidak mungkin, karena Dia Allah yang Maha Tahu, Allah yang Maha Kuasa, yang berkuasa untuk memulihkan hidup kita. Sebenarnya Tuhan ingin, saudaraku, setiap pergumulan, tantangan yang kita hadapi bukan untuk membuat kita menderita, tetapi untuk memulihkan rohani kita, saudaraku. Memulihkan karakter kita yang rusak, memulihkan sifat kita yang tidak perlu Tuhan, memulihkan sifat kita yang cuek. Tuhan mau pulihkan. Tuhan mau kita lebih dekat dengan Dia, menjadi pribadi yang indah, menjadi pribadi yang berkenan. Lagu penutup di akhir ini, saudaraku, khotbah ini. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Saudaraku, Tuhan mau memulihkan hidup kita. Tuhan mau menyempurnakan hidup kita. Tetapi bagaimana Tuhan mau pulihkan kalau tidak ada proses, saudaraku? Kalau tidak ada sesuatu hal yang buruk yang harus kita lewati, saudaraku. Amen. Kalau tidak ada satu ujian yang berat yang kita hadapi. Saudaraku, tokoh-tokoh Alkitab yang mengalami ujian-ujian berat, yang mengalami tekanan-tekanan berat, penderitaan-penderitaan yang besar, justru promosinya di Tuhan itu besar, saudaraku. Amin. Amin. Tetapi kalau kita cuma mau hujan-hujan kecil, cuma hujan sedikit, so tidak ibadah, saudaraku. Cuma batuk sedikit, so tidak ibadah, saudaraku. Cuma sakit kepala sedikit, so tidak mau cari Tuhan. Cuma haji, beringus sedikit, saudaraku, flu sedikit, so tidak mau berdoa, so tidak mau baca Alkitab. Bagaimana, saudaraku, kita mau disempurnakan? Hal yang kecil saja kita sudah kalah, saudaraku. Cuma sakit yang kecil-kecil kita sudah tidak mau dekat dengan Tuhan. Apatah lagi pergumulan yang besar. Jadi bagaimana kita mau lihat promosi Allah yang besar, rancangan Allah yang besar, kalau kita tidak siap menerima ujian yang besar dari Tuhan? Kita tidak mengucap syukur, kita marah, kita protes, kita, saudaraku, menolak ujian yang datang. Justru ketika ujian datang, puji Tuhan, kita harus berkata, berarti ada rancangan Tuhan yang besar lewat ujian ini. Ketika tantangan besar, pergumulan, kesulitan yang besar datang, puji Tuhan, terima kasih Tuhan, berarti ada berkat yang besar yang Tuhan akan siapkan bagi saya. Amin. Firman Tuhan. Amen. Tuhan Yesus memberkati kita semua yang mendengarkan firman Tuhan dimanapun berada. Shalom. Tuhan Yesus baik.